Kita informasi pertama, Saudara. Badan Pusat Statistik Kota Batam merilis jumlah warga miskin di Batam mengalami kenaikan. Dari data yang disampaikan tercatat pada Maret 2022 secara persentase warga miskin di Batam sebesar 5,19% atau meningkat 0,14 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2021. Dari data yang telah dirilis BPS tersebut, jumlah penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan sebanyak 82.590 orang, di mana penambahan jumlah sebesar 5.420 orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang berjumlah 77.179 orang. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan kenaikan angka kemiskinan di Kota Batam dikarenakan banyaknya sektor informal yang terdampak pada saat COVID-19 lalu. Pada saat COVID-19 kemarin, itu banyak sekali sektor informal yang terdampak. Saya harus mengatakan bahwa sektor kepariwisataan ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk mengungkit berbagai sektor usaha. Misalnya ada usaha kuliner, makanan, kemudian ada usaha-usaha kerajinan lainnya, juga usaha-usaha di restoran, di rumah makan, di lapangan polo, di hotel dan restoran. Kita tahu waktu COVID-19 kemarin ada 16 hotel yang mematikan lampunya di malam hari. Nah, sehingga semuanya ya di Provinsi Kepri itu relatif mengalami kenaikan. Walaupun saya harus mengatakan bahwa syukur alhamdulillahnya di Provinsi Kepri Batam yang terendah. Jadi kalau kita mau berbicara jumlah, memang jumlah Batam yang signifikan karena warganya 1,3 juta. 56% penduduk Kepri itu ada di Batam. Tapi kita harus berbicara secara proporsional dengan melihat persentase. Selain faktor COVID-19, Amsakar juga menyebut bahwa terjadi kenaikan besaran garis kemiskinan yang semulanya hanya Rp482.567 di tahun 2013, sedangkan pada Maret 2022 garis kemiskinan mencapai Rp783.730 per kapita per bulan. Menurut Amsakar, hingga kini pemerintah kota terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program seperti adanya bursa kerja dan digelarnya sembako murah di berbagai lokasi. Strategi untuk menyelesaikan persoalannya adalah strategi yang komprehensif dengan menyasar langsung objeknya. Kendati pun kami belum dapat melakukan itu karena berbagai keterbatasan anggaran seperti yang kawan-kawan ketahui, tetapi kita bisa mengambil beberapa langkah antisipasi. Misal, dengan cara melakukan pendataan terhadap kesempatan kerja yang ada. Dibuat bursa kerja itu, sampai puluhan ribu orang hadir di situ. Yang kedua, kita bantu dengan sembako murah. Kalau nggak salah saya paketnya itu ada 96.000 basar sembako itu. Dan dilakukan di beberapa kali dalam setiap periode, dalam setiap tahunan itu. Kalau nggak salah saya 4 kali kita lakukan itu. Terus di samping itu kita juga ajak tim pengendali inflasi daerah bersama-sama melakukan ini. Nah inilah, dan di tingkat daerah yang untuk pengobatan dan sebagainya selama dia penduduk Batam dan betul-betul terdampak kehidupan ekonominya, maka ada jam. Kondisi ini sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Batam. Selain itu, berdasarkan persentase penduduk miskin, Kota Batam merupakan terendah di Provinsi Kepulauan Riau dengan per kapita per bulan tertinggi di Kepulauan Riau. Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.